Selamat pagi anak-anak semua di rumah. Apa kabar dengan kalian? Kalian ada sukacita hari ini? Nah, pasti ada sukacita ya. Karena kalian tahu kasih Tuhan itu sangat indah. Yuk kita nyanyi. Kasih Yesus sungguh indah ya. Indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah sekarang sebelum kita memulai memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa ya. Tangannya dilipat ya, lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa, kita mau berbicara dengan Tuhan ya. Sikap doanya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dalam seminggu untuk badan yang sehat, sehingga kami bisa memuji Tuhan pada hari ini. Tuhan, tolong Tuhan pimpin agar kami dapat memuji dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita kalian tahu setiap hari penyertaan kita dijaga oleh Tuhan ya. Baik dalam keadaan susah maupun senang, Tuhan ada dalam kita. Tuhan penyertaan kita. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sudah kita pernyataan Tuhan. Kalau misal setiap hari kita juga harus taat ya anak-anak ya di rumah ya. Dimana taat itu nggak harus di gereja kita menjadi anak Tuhan, kita harus taat. Tapi anak taat itu juga baik di gereja maupun di sekolah maupun di rumah. Kita harus menjadi anak yang taat, anak baik ya. Yuk kita mau menyanyi Aku Anak Terang ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang menyelamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak
kalian sudah menjadi anak terang ya. Kalian nanti minggu depan tanggal sebentar lagi kita akan memperingati apa? Jumat Agung. Gimana? Jumat Agung itu apa sih ya, anak? Kenaiknya. Bukan. Jumat Agung itu adalah Tuhan disalib ya. Kita memperingati Tuhan disalib. Yuk, kita nyanyi Yesus disalib ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Nah, kalian tahu ya, Yesus disalib karena menebus dosa-dosa kita ya. Dimana kita sebelum kita mau menjadi anak yang taat ya, kita mau rajin baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losesiana, kita mau nyanyi ya, baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Lause pagi hari ini. Adik-adik tentu udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya. Matanya ditutup ya, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memelihara kami selama seminggu ini Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu kemarin ada yang inget nggak ceritanya mengenai apa? Hah? Iya, mengenai Tuhan Yesus berdoa ya. Tuhan Yesus ditangkap ya sama prajurit ya. Nah, Tuhan Yesus itu kenapa ditangkap? Adik-adik tahu nggak? Iya, betul. Orang-orang tuh tidak suka sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menganggap Tuhan Yesus adalah Allah, adalah Tuhan. Sedangkan mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah sebagai manusia biasa ya. Nah, hari ini langsung mau lanjutin ceritanya ya. Begitu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa pergi ke rumah imam besar. Imam besar itu adalah orang-orang yang merasa dirinya yang lebih mengenal tentang
hidup beragama. Nah, di sana pengawal-pengawal ini minta imam besar menghukum Tuhan Yesus karena menganggap dirinya adalah sebagai Allah. Tapi imam besar bilang, ya, yang boleh menghukumi Tuhan Yesus itu Bapak Pilatus. Coba bawa ke Pak Pilatus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke tempat Pak Pilatus. Di sana Tuhan Yesus ditanya-tanya sama Pak Pilatus. Tapi Bapak Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Yang mulia, telah kedapatan oleh kami, orang ini telah menyesatkan bangsa kami. Dia melarang kami membayar pajak pada Kaisar. Dan tentang dirinya, dia menyatakan bahwa ia adalah Kristus Sang Raja. Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan terhadap engkau. Aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini. Ia telah menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh dunia. Dia memulainya dari Galilea dan telah sampai di sini. Apakah dia orang Galilea? Iya, Tuhan. Karena dia dari Galilea, serahkan dia pada Herodes. Oh iya. Jadi Bapak Pilatus menyerahkan kembali Tuhan Yesus kepada para pengawal yang membawa Tuhan Yesus. Tapi orang-orang itu tetap ingin Pak Pilatus tuh menghukum Tuhan Yesus. Terakhir Pak Pilatus bilang, Tuhan Yesus itu berasal dari Galilea. Itu wilayahnya tempat Raja Herodes. Kalau begitu sebaiknya dibawa ke Raja Herodes, biar nanti Raja Herodes yang menentukan. Akhirnya Tuhan Yesus yang sudah dari semalam tidak tidur, berdoa, capek, lelah, harus berjalan lagi dengan diikat, pergi ke tempat Raja Herodes. Di tempat Raja Herodes, Raja Herodes juga sebenarnya tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Tapi orang-orang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka tetap mau Tuhan Yesus dihukum. Dan akhirnya Raja Herodes bilang sama pengawal-pengawal itu, bawa kembali ke Pak Pilatus Tuhan Yesus yang capek, yang diikat, yang dipukulin, harus berjalan lagi ke tempat Pak Pilatus. Sampai di sana orang-orang berteriak, Pak Pilatus, hukum Tuhan Yesus, hukum Tuhan Yesus. Pak Pilatus bilang apa? Tuhan Yesus tidak ada salahnya. Saya tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menghukum Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak ada salahnya. Tapi kami ingin dia itu dihukum, kata orang-orang ya. Akhirnya Pak
Pilatus bilang, kalau ini ada penjahat yang benar-benar harus dihukum, namanya Barabas. Apakah kalian mau melepas Tuhan Yesus atau melepas Barabas yang dihukum? Sebab Tuhan Yesus itu tidak ada salahnya. Kalau Barabas memang betul dia ada salah, tapi orang-orang tetap ingin Tuhan Yesus yang disalibkan. Salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan Barabas. Siapa yang kau kehendaki, bebaskan bagiku. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Bebaskan Barabas! Jika begitu, apa yang harus kulakukan terhadap Yesus yang salibkan dia? Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusanmu sendiri. Aku bebaskan Yesus Barabas, dan Yesus yang disebut Kristus akan disalibkan. Oh iya. Akhirnya Pak Pilatus bilang, Tuhan Yesus tidak bersalah. Saya lepaskan kepada kalian semua. Dan akhirnya Tuhan Yesus dibawa lagi oleh mereka untuk disalibkan. Adik-adik tahu, perjalanan untuk disalib itu Tuhan Yesus harus memikul kayu yang berat. Bentuknya seperti salib ya, adik-adik tahu ya, seperti tanda plus. Salib itu berat. Tuhan Yesus harus mengangkat salib itu. Kalau Tuhan Yesus berhenti sebentar, Tuhan Yesus dipukul lagi. Nah, akhirnya Tuhan Yesus jalannya juga sudah pelan-pelan ya, karena sudah lelah, sakit. Dan akhirnya Tuhan Yesus dibantu oleh satu orang yang namanya Pak Simon. Dia harus membantu Tuhan Yesus membawa salib itu berjalan sampai ke bukit Golgota, yang disebut juga dengan Bukit Tengkorak. Perjalanan itu cukup melelahkan dan berat, tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu semua untuk kita, untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, yang akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Di antara salib itu ada dua orang penjahat yang juga disalib. Salah satu penjahat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dia mengejek dan menghina Tuhan Yesus. Yang satu penjahat itu menghina Tuhan Yesus. Yang satu, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saat disalib, Tuhan Yesus juga merasa haus. Tidak bisa dikasih minum ya. Dikasih minumnya juga pakai ditusuk tombak, cuman dikasih cek gitu ya. Gak minum. Tuhan Yesus haus, lelah, capek, sakit. Tapi Tuhan Yesus tetap mau mengampuni orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus
Tuhan Yesus minta kepada Allah Bapa, Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira waktu itu jam 12 siang ya. Adik-adik tahu kalau jam 12 siang terang apa gelap? Terang ya. Tapi hari itu gelap seperti malam. Orang-orang semua ketakutan. Gempa bumi. Mereka orang-orang yang tadinya ikut melihat Tuhan Yesus disalibkan, mereka ketakutan, mereka semua lari. Ada juga yang percaya bahwa Yesus itu benar anak Allah. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat itu, begitu tubuh Yesus diturunkan dari salib, ada bapak-bapak, seorang bapak yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia meminta izin kepada Pak Pilatus untuk membawa tubuh Yesus supaya bisa dikuburkan. Dan akhirnya Yesus dikuburkan di dalam kubur, ditutup kuburannya dengan batu yang besar. Jadi batu itu tidak bisa terbuka ya adik-adik ya, karena besar dan berat. Harus banyak orang yang mendorong baru bisa terbuka. Dan Tuhan Yesus terbaring di sana. Nah, kisah selanjutnya nanti kita bisa dengarkan minggu depan ya. Nah, hari ini apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan adik-adik? Adik-adik bisa merasakan betapa Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Perbuatan kita yang tidak baik, Tuhan Yesus yang tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak membuat kesalahan kepada Tuhan Yesus lagi, supaya kita tidak merasa kita menyalibkan Tuhan Yesus lagi? Adik-adik, mungkin kita bisa belajar untuk lebih menaati firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca Alkitab, kita juga harus rajin ke gereja, dan kita juga bisa merubah perbuatan kita yang tidak baik. Misalnya kalau diminta tolong sama mama atau papa, kita suka males, nggak mau ah. Nah, kita boleh mulai membantu papa dan mama. Tuhan Yesus senang loh kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kecil untuk kebaikan. Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita boleh berubah, kita boleh jangan gampang marah-marah, juga jangan malas belajar. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan setiap saat ya. Kita ingat firman Tuhan, kita ingat berdoa, kita mau bantu papa mama, bantu adik-adik atau cici atau koko ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini. Ya, yuk kita tutup dulu dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni kami
Dan Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, Tuhan. Biarlah kami tidak berbuat yang tidak baik lagi, Tuhan, supaya kami tidak menyalibkan Engkau kembali, Tuhan. Tuhan, pimpin hidup kami supaya kami bisa senantiasa mengingat akan firman Tuhan sampai kami dewasa nanti, sampai kami tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, aktivitas hari ini kita perlu satu kertas lembar A4, satu karton atau kertas buffalo boleh, lem, gunting atau cutter ya. Nah, lause perlu kertas ini cuma setengahnya ya. Lause potong dulu memakai cutter ya. Jadi yang ini tidak dipakai ya. Lause pakai yang setengahnya ini aja. Sekarang kita lipat ya, ujung ketemu ujung. Nah, ya. Kalau sudah, kita lipat lagi. Ya. Jadi seperti rumah. Udah? Nanti adik-adik boleh pakai kertas origami atau diwarnain dulu juga boleh ya. Sekarang kita lipat lagi ke dalam. Lipatnya rapi ya. Nah, kita mau buat salib. Nah, kita gunting ya, di sini agak besar dikit ya. Ke sini ya. Gunting lause ya, di sini tuh agak besar sedikit. Hati-hati ya, tangan jangan kegunting. Nah, sisanya ini jangan kita buang dulu ya, taruh dulu. Yang ini kita potong lagi ya, sisain sedikit yang di pinggir. Ini kita potong agak besar, potong lagi. Nah, kita taruh lagi sisanya. Kita buka. Ini jadi salib ya. Salibnya itu adik-adik bisa tempel ya. Nah, di satu tempat salib ya. Kalau sudah, sisa kertasnya ini kita buka satu-satu ya. Nanti, nah seperti ini jadi huruf L. Boleh kita buka ya, huruf L. Nanti kita lem di baliknya yang tadi yang di belakangnya salib ya. Kita L. Wah, bisa membentuk huruf apa ya? Apa ya? Kita lihat lagi ya. Kita cari yang memanjang sendiri. Coba yang memanjang sendiri. Nah, ini memanjang sendiri. Dan titiknya kecil. Ya, ini adalah I. I ya, kita tempel di sebelah L. Nah, terus kita dapat lagi yang kayak L nih tadi ya, tapi kita balik jadi F. Fanta ya. Kita mau bikin huruf Fanta F. Kita tempel. Kita cari lagi yang tadi yang satu panjang. Kita pasang di F tadi ya, di Fanta tadi. Jadi seperti ini ya, L I F. Nah, tinggal huruf E. Kita buka lagi. Yang ini tempel di sebelah atasnya. Yang ini tempel di bagian bawahnya. Yang kecil tengah ini tempel di tengah-tengah huruf E ya. Jadi nanti dia akan membentuk huruf live seperti ini ya. Kelihatan adik-adik? L I F E, live. Di belakangnya salib ya. Nah, nanti adik-adik bisa tulis di sini ya ayat hafalannya.
yaitu 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Terus bahan ceritanya adalah dari Lukas 23 ayat 26 sampai 27. Terus ayat 32 sampai 56. Nanti adik-adik bisa lihat ya di akhir ibadah kita. Ya. Nanti adik-adik buat, nanti adik-adik tulis di sini aja ya ayat hafalannya. Selamat membuat. Nah, kalian tadi udah mendengarkan, tadi kalian udah memuji Tuhan ya, udah memuji Tuhan, terus udah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Losasiana. Nah, sekarang kita giliran mau memberikan uang persembahan ya. Kalian boleh minta tolong kepada papa mama untuk mentransfer uang ke rekening yang ada di layar sini ya. Atau kalian juga boleh titip ke orang tua kalian, karena gereja kita sudah boleh datang ke orang tua ya. Nah, nanti kalian titipin ke mama papa untuk diberikan kepada gereja ya. Yuk kita nyanyi persembahan ya. Kita 1, 2, 3. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk, mari kita mau berdoa, doa persembahan ya. Nah, setelah doa persembahan kita doa Bapak kami ya. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan yang baik, terima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan sudah pimpin kami pada hari ini. Kami bisa melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami memberi persembahan, kiranya Tuhan pimpin agar uang persembahan ini dapat berguna untuk gereja kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Selesai sudah anak-anak ibadah kita hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan.